Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Eh, Kali ini saya akan memberikan semacam pemaparan ini. Disinilah tantangan kita sebagai petani sawit. Apabila kalau kebun kita tidak terawat dengan alasan keterbatasan biaya kita. Jadi ini di hadapan saya ini adalah bibit awalnya itu adalah yang bersertifikat. Berarti sertifikat dalam arti katakan dengan satu sisi potensi produksinya tinggi, juga dia pertumbuhannya cukup baik, tapi itu hanya pendukung. Tapi kalau tanaman kelapa sawit kita tidak dirawat dengan baik, baik itu secara dari segi pemupukan yang utama, kemudian untuk perawatan weeding di gawangannya maupun piringannya, maka kebun sawit kita akan terlantar seperti yang di hadapan kita ini. Akan terlantar seperti ini. Nah, ini awalnya memang potensinya cukup luar biasa. Tapi karena setahu saya semenjak saya 5 tahun di sini tidak pernah dipupuk. Tidak pernah tanaman ini mensuplai unsur hara pupuk. Maka lama-kelamaan produksi itu akan semakin melorot. Kita lihat dari jumlah tandannya. Kalau kita lihat dari jumlah tandannya, hampir rata-rata dia adalah 1 sampai 2 tandan per pokok. Kenapa? Karena tanaman ini tidak memakan unsur hara yang dibutuhkannya untuk fase generatif pada tanaman kelapa sawit ini. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, bisakah ini kita rawat kembali agar meningkatkan potensi yang standar lagi kembali pada sumur tanaman ini? Jadi jawabannya satu, kita lihat dulu satu dari segi biaya. Kita hitung-hitung biaya. Saya telah kalkulasikan untuk menstandarkan dengan ini adalah umurnya sudah 20-an tahun ke atas ini. Mestinya sudah harus di replanting. Dan saya hitung-hitung dengan kondisi dengan hitungan pupuk 1 hektarnya 4,5 juta. Kalau untuk tingkat petani ya, untuk tingkat petani dengan kos pupuk segala macam untuk perawatan untuk aplikasinya ada habis 5 juta per hektar untuk tingkat petani. Kemudian yang pertama itu tadi, kedua untuk biaya apa lagi? Biaya buka piringan. Buka piringan ini saya hitung-hitung dengan kondisi seperti ini tidak mau dengan harga murah. Nah, kemanapun jatuhnya 1 hektar ini habisnya 500.000. Dengan kalkulasi itu 3.000 perak 1 pokok. Dengan SPN-nya kalau kita anggaplah ini 100 pokok 1 hektarnya tinggalnya. Jadi kan 500.000. Ya 5.000 perak lah 1 pokok. Kemudian dengan 100 ini sekitar angka 500.000 1 hektarnya. Maaf, bukan 3.000 perak. Kalau 3.000 kondisi seperti ini mungkin akan berat, tidak mau yang mengerjakan. Terus biaya apa lagi yang dikerjakan? Yaitu biaya babat di gawangan ini. Kalau kondisi ini kita semprot, kita akan banyak membutuhkan pertama makan biaya yang cukup banyak. Karena masih banyak anak kayung tinggi. Jadi babat pun seperti itu biayanya. Biayanya itu biasanya kalau kondisi seperti ini lebih mahal. Kita anggaplah 500.000 1 hektarnya. Untuk biaya babat berarti sudah 5 juta tambah biaya tadi buka piringan ini 500.000, 5,5 tambah kita babat itu adalah sekitar 500.000. Kemudian untuk pruning juga. Pruning seperti ini kondisinya tidak pernah sama sekali diturunkan. Maka ini kita anggap 1 pokok ini kita borongkan 5.000 perak per pokok. Sekalian dia dengan membersihkan pelepah-pelepahnya tadi. Nah, sudah ke angka 6,5 juta dengan biaya pruning tadi. Sekitar 6,5 lah biaya yang harus dikeluarkan petani untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar mengembalikan posisi kebun sawit ini menjadi kebun yang standar kembali. Itulah 1 hektar yang dibutuhkan senilai 6.500.000 rupiah. Kalau kita anggaplah seperti itu. Nah, dengan perhitungan tadi. Nah, mampukah petani dengan biaya 6,5 juta untuk 1 hektarnya untuk menstabilkan ini?
Kemudian dalam 1 tahun ini kita belum bisa menutup biaya yang kita keluarkan tadi. Karena apa? Dengan potensi yang ada ini, satu pohon ini hanya 1-2 tandan per pokok kita lihat, maka kemungkinan pada tahun kedua ketiga maka petani akan kembali modal yang dikeluarkan tadi. Seperti itu sahabat petani, jadi pilihan. Mampukah petani dengan biaya 6,5 juta tadi 1 hektar, dan uang modal yang akan kembali itu sekitar umur tahun kedua ataupun tahun ketiga sudah menutup. Nah, kita perhitungan juga semakin lama semakin umur tanaman ini, kita tunggu 3 tahun lagi semakin tua. Nah, efektif dan tidak efektifnya, layak atau tidak layaknya, petani harus pikirkan. Jadi kalau pertanyaan tadi bisa saya jawab, kita jawab bisa, kita kembalikan seperti normal. Tapi dengan kondisi kemampuan tanaman ini, mampukah bisa menutup biaya yang sudah kita keluarkan? Nah, kalau saran saya, kalau seumuran sudah umur 20 tahun, maka katakan tanaman ini sudah layak untuk di replanting. Kenapa? Karena produktivitas sawit pasti akan menurun. Walaupun tanaman sudah banyak yang tumbang, tapi produktivitas masih oke. Artinya produktivitas per pohon masih meyakinkan, tapi dengan hasil ton per hektar per tahunnya sudah tidak mencukupin lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan ataupun pada tanaman kelapa sawit ini. Maka sahabat petani, salah satunya ya jawabannya, dengan kondisi tanaman kebun sawit tidak terawat ini, maka kita akan lakukan replanting. Kalau tidak ada biaya, ada biaya dari pemerintah, yaitu yang senilai sekarang ini dari 25 juta menjadi 30 juta per hektar. Menjadi 30 juta per hektar, maka itulah menjadi solusi untuk petani agar supaya bisa menstandarkan kebunnya kembali. Nah, seperti ini, kalau petani punya sawit seperti ini, wah alangkah sedihnya. Dengan saat ini harga TBS sudah mencapai 2000 lebih per kilonya. Kalau seandainya tanaman ini potensinya luar biasa, ini cukup membanggakan bagi petani. Tapi karena ini kalau dirawat ke depan dengan biaya yang besar, cukup besar, maka akan sia-sialah pekerjaan kita untuk meningkatkan kembali potensi yang ada di kebun ini. Seperti itu aja sahabat petani. Kalau sudah begini, jawabannya kita harus replanting. Kalau kita perbaikin bisa, tapi tidak akan mampu menutup dengan biaya yang sudah kita keluarkan pada hasil produksi yang dihasilkan. Kenapa? Karena mengingat tanaman sudah tua. Ini saja sahabat petani, mudah-mudahan sahabat petani tidak memiliki area yang seperti ini. Cukup disayangkan, rawatlah kebun sawit dengan baik, karena itulah yang akan memopong penghasilan kita untuk masa depan anak-anak kita, agar supaya menjadi yang lebih baik sekolahnya. Dari mana? Dari hasil kan ya, dari kebun sawit yang kita punya ini. Mudah-mudahan sawit ke depan semakin maju, semakin meningkat harganya, dan juga petani juga semakin maju juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.